Jumpa lagi di channel YouTube saya, Tutorial Matematika Channel. Pada video-video saya akan membahas tentang materi-materi pelajaran matematika untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk memotivasi channel YouTube saya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Pada video saya ini, saya akan membahas tentang aritmetika sosial yang ada pada buku kurikulum 2013 kelas 7 bab 6. Nanti untuk materi pelajaran aritmetika, saya akan menjelaskan beberapa hal pokok ya, sesuai dengan peta konsep, yaitu keuntungan ya, kemudian kerugian, diskon atau potongan, pajak, bruto, neto, tara, serta bunga tunggal. Namun tidak seluruhnya saya jelaskan pada video ini, namun akan saya bagi menjadi beberapa video agar video saya tidak terlalu panjang nanti. Sekarang yang pertama yang akan saya bahas adalah memahami keuntungan dan kerugian. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari itu ada untung dan ada rugi. Artinya untung berarti modal yang kita miliki tidak kembali seluruhnya. Sebagai contoh, seandainya saya mengeluarkan uang untuk modal usaha 1 juta. Namun setelah dilakukan penjualan, saya memiliki pemasukan 900.000. Artinya ini saya rugi. Karena modal itu berarti tidak balik seluruhnya. Lalu apabila untung, artinya yang kita hasilkan itu lebih dari modal yang kita keluarkan. Jadi untuk lebih jelasnya, saya akan mempelajari ya, atau saya akan menjelaskan pada video ini, yaitu tentang beberapa ilustrasi. Yang pertama kita perhatikan di sini, Pak Subur tukang bubur ayam. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam. Dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Jadi kita perhatikan dengan bahan baku tersebut, ya, dengan uang 1 juta, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam. Namun, pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Nah, sekarang kita amati dari ilustrasi tersebut. Pada cerita Pak Subur, tukang bubur ayam, besar modal yang dikeluarkan sebesar 1 juta. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil penjualan adalah 1.100.000, yaitu didapat dari 10.000 dikali 110. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapat 1.100.000 dikurang 1 juta. Hasilnya adalah 100.000. Dengan kata lain, Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 dari berjualan bubur ayam hari itu. Nah, kemudian kita lihat untuk ilustrasi yang berikutnya. Pak Soso, seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat
Ya, Pak Soso biasa berjualan sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Nah, sekarang dari ilustrasi tersebut perhatikan apakah untung atau rugi. Nah, sekarang kita perhatikan pada cerita Pak Soso tukang bakso, besar modal yang dikeluarkan adalah 800.000. Sedangkan pemasukan yang didapat dari hasil berjualan adalah 720.000 rupiah, yaitu didapat dari 8.000 setiap penjualan dikali 90 yang dapat dia jual. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapat 720.000 dikurang 800.000, berarti minus ya 80.000. Ini artinya Pak Soso mengalami kerugian, yaitu sebesar 80.000 rupiah dari penjualan bakso, ya, bukan penjualan bubur ayam di sini, penjualan bakso. Nah, sekarang kita amati dari ilustrasi yang ketiga. Pak Sarto tukang sate, ya, di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan 700.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu, terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi. Nah, dari ilustrasi tersebut kita perhatikan apakah untung atau rugi atau impas. Ya, impas ini artinya pemasukan sama dengan modal yang dia keluarkan. Pada cerita Pak Sarto tukang sate, besar modal yang dikeluarkan adalah 700.000. Sedangkan pemasukan yang didapat dari hasil berjualan adalah 700.000 juga. Nah, didapat dari 10.000 dikali 70.000. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapat 700.000 dikurang 700.000, yaitu 0. Ya. Nah, pada kasus ini Pak Sarto tidak mendapat untung maupun rugi. Dengan kata lain, Pak Sarto pada hari itu impas atau balik modal. Nah, catatan di sini yaitu dalam kasus ini kata untung, rugi maupun impas digunakan untuk menyatakan selisih pendapatan terhadap pengeluaran dalam proses jual beli. Hal-hal ini misalnya waktu, tenaga, pikiran, dan lainnya yang sifat non-material diabaikan. Nah, demikianlah penjelasan saya untuk materi pelajaran aritmatika, bagaimana mengenal untung, rugi, dan impas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel YouTube saya.